Oke, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan coba simulasi mengerjakan ujian praktek ya. Jadi kalian harap tonton video ini baik-baik, pelajari, karena nanti ujian prakteknya itu sangat mirip seperti yang ada di video ini. Oke? Ya, jadi tingkat kemiripannya tuh sangat tinggi. Nah, supaya kalian bisa mengikuti ujian praktik dengan baik, kalian tonton dan pelajari video ini dengan baik juga. Gitu. Oke, kita coba mulai saja. Ya, jadi pertama yang harus kita siapkan itu adalah membuka file Excel-nya terlebih dahulu. Ya, nah, silakan ini file Excel kalian buka. Ya, nanti di komputer sekolah kalian pilih file Excel, buka lah file Excel-nya. Nah, di sini ada lembar kerja sheet 1. Ya, nanti sheet 1 ini kita gunakan aja sebagai lembar soal. Ya, ini jadi sheet 1-nya diganti nama menjadi lembar soal, gitu ya. Lembar soal. Kemudian kita tekan tambah juga ini di sheet 2. Sheet 2 juga kita ganti nama eh, lembar jawaban berarti. Oh ya, cara ganti nama tuh gini ya. Klik kanan, rename, ganti lembar jawaban. Gitu. Oke? Ya, lembar soal dan lembar jawaban. Nah, pada lembar soal kita akan apa ya namanya? Akan mengunduh soal, ya, akan mendownload soal dari link yang Bapak Ibu pengawas berikan, gitu ya. Oke. Nah, caranya tuh gini ya. Kalian buka Microsoft Edge atau buka Google Chrome juga boleh. Kemudian nanti Bapak Ibu guru, pengawas atau proktor akan memberikan kalian link untuk dapat mengakses soal. Ya, linknya itu bit.ly/. Nah, nanti eh, ini akan diberikan oleh proktor sekolah atau pengawas ujian ya. Itu. Nah, untuk ini kalau ada seperti ini silakan disilang aja. Untuk saat ini kita akan menggunakan link berikut untuk latihan. Ya, nanti kalian juga boleh coba di rumah ya. Akses aja link ini untuk latihan di rumah. Ya, setelah kalian ketik lengkap, huruf kecil, huruf besarnya itu harus sama persis, nggak boleh ada yang berbeda. Ya, nah, habis itu kalian tekan enter. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalian boleh klik continue to destination, atau kalian juga boleh menunggu sampai waktu habis. Nah, ini kita menunggu ya, Bapak menunggu, nanti langsung dia masuk ke link soal. Cara downloadnya itu ada tanda download di sini ya, atau kalau nggak ada nanti kalian bisa cari-cari aja ya, karena tampilannya mungkin bisa berbeda-beda di setiap komputer gitu ya. Ini download aja. Nah, nanti kan muncul nih ya, muncul ini. Kalian coba lihat posisinya, eh, open containing folder ya, klik. Nah, nanti dia akan terlihat, oh nyimpennya di mana nih, di disk PC, local disk C, users, access, download. Oh, berarti ikutin aja boleh ya, local disk C, terus users, access, download gitu. Atau biasanya tuh udah muncul di sini nih download. Ini download, nanti keluar. Atau boleh di sini nih download, nah keluar. Nah, artinya kita sudah tahu ini soalnya. Ya, letak letak foldernya itu di mana kalian sudah tahu di sini ya, disk PC, local disk C, user, acer, download. Download ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Excel. Ya, ini Excel tuh tadi kan kita minimize ya. Kita perkecil gitu kan. Kita minimize. Terus saat mengaktifkan kembali, kita di sini tekan lagi gitu. Nah, untuk mengunduh soal, kalian tekan insert ya. Kemudian insert illustration. Artinya di sini kalian akan menyisipkan ilustrasi. Nah, ilustrasinya berupa apa? Kita klik. Ada yang berupa picture,
shapes icon, ya. Nah, kalian pilihnya itu adalah picture karena kita akan menyisipkan gambar. Oke? It's a pictures. Nah, klik, nanti ada pilihan. Mau insert-nya itu dari mana? This device, stock image. Stock image itu adalah gambar-gambar yang ada di Excel ya. Online pictures. Nah, ini online gitu kan. Kita aksesnya dari Google. Karena tadi kita sudah download ke perangkat ini, perangkat komputer, maka kita pilihnya this device. Oke, klik. Nanti akan diarahkan ke, nah, perangkat kita. Kalian pilih tempat folder tadi. Kan Bapak nyimpennya di download, ya kan? Klik download. Nah, terus klik soalnya, terus tekan insert. Ya. Nah, di sini keluar. Itu keluar soalnya. Kalian baca dulu, pahami soalnya, ya. Di sini ada ketentuan. Jadi katanya formatlah angka nilai rata-rata dalam bentuk tanpa desimal. Nanti diminta tanpa desimal. Terus istilah kolom grade menggunakan fungsi logika atau logical if dengan ketentuan. Jika nilai rata-rata di atas atau sama dengan 80, maka grade-nya A. Jika nilai rata-rata di atas sama dengan 70, maka grade-nya B. Jika nilai rata-rata di atas atau sama dengan 60, maka grade-nya C. Jika nilai rata-rata kurang dari 60, maka grade-nya D. Terus soal keempat, ini harusnya 3 ya. Tentukan nilai terbesar dan nilai terkecil dari setiap kolom Word, Excel, PowerPoint, jumlah nilai, dan nilai rata-rata. Urutkan data berdasarkan nama siswa secara ascending. Ascending ini kalau nggak salah dari terkecil terbesar atau dari alfabet A sampai Z, gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai simpanlah dokumen dengan file namanya itu adalah nama lengkap sesuai absen underscore kelas, ya. Upload file ke sini. Jadi nanti kita upload aja ke bit.ly PSAT Informatika 7. Ya, nanti coba kita simulasikan juga ya. Ya, setelah kalian membaca dan memahami soal, ini kan kita bergeraknya tuh sebetulnya di lembar soal, ya kan? Ya. Nanti kita akan copy ke lembar jawaban ya. Tapi sementara ini kita kerjakan dulu di lembar soal supaya ngelihatnya tuh enak, nggak bolak-balik. Tuh. Ini semua persis kita ikuti ya. Pertama, Dinas Pendidikan Kota OEUIA, kemudian SMP AIUEO. Nah, ini juga diikuti ya. Jalan Kenangan nomor 1 Kota OEUIA, kode pos 12345 gitu. Terus daftar hasil ujian komputer siswa kelas 7 tahun pelajaran 2025-2026. Gitu ya. Ini kita tuliskan dulu aja, kita rapikannya di akhir ya, supaya sekalian. Kalau rapiin satu-satu nanti kelamaan. Gitu. Oke, kita masuk ke insert table ya. Tapi ingat ya, prinsipnya itu merapikannya di akhir. Jadi kita nggak usah rapihin dulu gitu ya. Kita tulis aja dulu di sini nomor, terus nama siswa, ya, tekan tab atau geser ke kanan, nilai, terus di sini kan ada Word ya, Excel, sama PowerPoint, gitu. Terus jumlah nilai, nilai rata-rata, sama grade, ya. Nah, mungkin kita coba sedikit rapikan dulu ya, supaya nanti kerjanya enak. Ini kita kecilkan ya, kita kecilkan. Ini kalau mau cepet double klik aja di antara kolom O dan kolom P, double klik atau klik 2 kali. Nah, supaya jadi seperti itu.
Ini juga sama, double klik. Jadi yang ketabrak gini double klik aja biar terlihat lebih rapi ya. Itu. Nah, caranya itu kan dia di sini ada dua baris gitu kan. Ya enggak, caranya itu gini ya. Kalian blok itu. Kemudian merge and center. Ya, merge itu artinya menggabungkan selnya ya. Merge. Nah, nanti akan seperti ini. Kalau yang number itu juga sama berarti di merge satu persatu nama siswa di merge gitu kan. Ini di merge ya, merge. Nah, kemudian ya kan mintanya itu dia di tengah-tengah. Ya enggak? Di tengah-tengah. Nah, kalau di tengah-tengah berarti ini itu tuh ya. Lihat yang grade kalau kita pilih bawah nanti dia akan ke bawah, kalau atas nanti dia akan ke atas. Kalau tengah-tengah di sini. Gitu ya. Nah, ini kita blok aja semua, kita buat mereka jadi di tengah-tengah. Oke? Nah, jadi seperti ini. Gitu. Mungkin untuk table kita buat sedikit dulu aja ya. 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita tablein sederhana dulu aja. Biar kerjanya juga lebih enak. Tuh. Ya. Ini kita ubah ke posisinya. Nah, eh, lihat di sini kan seperti ini ya. Atas bawah. Nah, itu tuh sebenarnya kalian kecilin tabelnya. Ya, kalian kecilin tabelnya. Terus tekan ini, warp text. Nah, kalau kalian tekan warp text, dia akan jadi bawah. Itu. Ulangi ya. Di kolom ini, di sel yang nilai rata-rata, pilih, kemudian tekan warp text. Itu. Nanti dia akan muncul sendiri nilai rata-rata. Itu. Nah, ini kalian bold aja. Ya, karena sesuai yang diminta. Caranya blok, terus tekan tebalkan. Atau boleh Ctrl B juga boleh. Kemudian 401 tulis nomor absennya juga nomor urutnya ya itu. Nah, nama siswanya juga kalian ketik ya. Sesuaikan dengan yang diminta yaitu Lala Surala Opi Kumis namanya unik juga Sule Riki Tiu Andre Tahu-Tahu Superman. Kenapa tiba-tiba ada superhero di sini ya? Nah, sudah diklik semua ya. Kalau kalian mau rapikan supaya agak besar dikit tuh caranya gini. Nah, itu ya. Itu. Sebenarnya kalau rapikan tuh enaknya di akhir ya. Cuman karena ini menyangkut dengan looks ya, supaya kelihatan enak kerjanya, jadi rapiin dikit dulu aja nggak apa-apa dah. Gitu ya. Sebenarnya kalau kalian mau langsung mengerjakan di lembar jawaban juga nggak jadi masalah sih. Dan itu juga akan lebih cepat juga mungkin ya. Mungkin ya, tapi nggak tahu juga. Karena nanti ngeliat soalnya itu susah. Oke, ingat ya, caranya kan ini maunya di tengah. Berarti blok dulu, terus pilih yang ini nih. Ini adalah letak posisi atas, tengah, bawah. Itu ya, posisi teks. Oke, kita input juga nilai-nilainya ya. Kita input nilai-nilainya. Word-nya 50, ya. Excel 60, PowerPoint-nya 55. Terus ini 82, 75, 80, 85, 93, 80, 60, 55, 40, 80, 60, 60. Nah, gitu ya. Ini juga supaya looks-nya enak, kita atur aja di tengah ya sesuai permintaan juga kan.
Nah, untuk jumlah nilai itu kan kalian pakai rumus sum ya. Sintaksnya atau rumusnya itu adalah tekan sama dengan, terus ketik sum, SUM, buka kurung, kalian pilih selnya, ya, double klik, geser, itu ya, double klik, tahan, geser. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, itu adalah jumlah nilainya 165. Itu. Kalian boleh lakukan yang sama dengan sum, buka kurung, double klik, tahan, geser. Wah, gagal kan? Nah, gitu ya. Tutup kurung, enter. Atau kalian boleh gini nih. Nah, ini kan ada kotak-kotak nih. Kotak-kotaknya double klik, terus geser aja ke bawah. Nah, nanti dia akan sama. Untuk nilai rata-rata, kalian boleh menggunakan sintaksnya, yaitu sama dengan average, itu average, buka kurung. Nah, kalian pilih selnya dari sini ke sini. Gitu ya. Jumlah nilai nggak diikutkan ya. Jadi, kalian pilih selnya itu. Nah, hasilnya 55. Atau kalau kalian mau lebih simpel juga boleh. Kalian tahu kan rata-rata itu rumusnya adalah jumlah data bagi banyak data. Berarti tekan sama dengan pilih jumlah nilai bagi banyak data. Banyak datanya ada tiga kan? Satu, dua, tiga, ya udah berarti bagi tiga. Tuh hasilnya sama ya, 55. Ya, jadi kalian boleh pilih aja menggunakan jumlah data bagi banyak data atau menggunakan rumus sintaks average juga boleh. Di sini Bapak contohkan pakai average aja ya, gitu. Pakai average. Nah, kemudian di sini ada apa sih tanda panah ya? Kalian tekan aja ke bawah supaya cepat. Itu. Oh, ternyata di sini muncul koma-komaan. Ya, sedangkan tadi di soal itu mintanya adalah formatlah angka nilai rata-rata dalam bentuk tanpa desimal. Nah, caranya tuh kalian ke home, terus ke number, ini numbering, format numbering ya. Kalian pilih ini nih untuk menekan desimalnya. Kalian tekan beberapa kali sesuai cukupnya ya, sampai hilang koma. Nah, itu ya. Tuh di sini kalian kelihatan kan? Itu tadi Bapak menekan sekitar satu, 2, 3, 4, berapa kali lah pokoknya tadi ya. Sampai komanya hilang lah. Gitu. Ini kalau mau dirapihkan, blok aja, terus pilih yang center. Nah, untuk grade tuh diminta katanya menggunakan logical function if, ya. Jadi kalian harus tahu dulu penerjemahannya ya. Di sini nanti kalau di ujian mah kalian nggak usah ngetik ini. Ini Bapak jelaskan materinya sedikit. Jadi logical if atau logika berpikir ya, jika if itu kan artinya jika ya. Itu sintaksnya seperti ini. Ya, kalau kita gabungin nih dengan ketentuan ini semua nih nanti akan seperti ini. Ya. Jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan, ya itu tuh lebih besar atau sama dengan 80, maka grade-nya A. Itu. Koma, jika rata-ratanya di atas atau sama dengan 70, maka grade-nya B. Gitu. Ya, jadi kalian em, logicalnya tuh seperti ini. Kalian harus tahu dulu cara berpikirnya, baru kita nanti tuangkan ke dalam rumusnya, sintaksnya. Itu ya. Atas 60, maka grade C. Jika eh, di bawah 60, maka grade D. Itu ya. Ini adalah logicalnya dulu. Itu. Baru nanti kita tuangkan ke sintaks. Oke? Ya. Setelah kalian sudah mengetahui cara berpikirnya, baru kita tuangkan ke sintaksnya. Nah, berarti di sini kan ada beberapa kali jika ya. Nah, ini disebutnya if bertingkat.
Ya, sekarang ikuti, lihat pelan-pelan. Sama dengan if, ya, buka kurung. Nah, kita masukin logical testnya. Katanya jika yang diminta adalah nilai rata-rata, berarti pilih kolom T10, ya, itu kan. Terus kan pengennya lebih besar atau sama dengan 80, ya. Nah, terus kalian ikuti di sini kan titik koma ya. Nah, ya udah berarti titik koma. Apa keterangannya? Mau A kan? Oh, berarti ya udah A. Eh, petik 2 A, petik 2 lagi. Itu. Terus karena kita mau menggunakan if-nya bertingkat, berarti di sini buat lagi dengan sintaks yang sama, ya. Dibatasi dengan titik koma, ketik lagi if, buka kurung. Nah, di sini pilih juga lagi yang T8 ya, T10, gitu kan? T10. Nah, ini kan sintaksnya itu adalah lebih besar atau sama dengan, ya. Kita coba fokus ke sini nih. Tadi zoom dulu bentar ya. Nah, ini em, apa tadi? Oh, di atas 70 ya. 70. eh titik koma lagi. Kalau di atas 70 kan pengennya B. Berarti ketik B gitu. Terus em, kita lanjut lagi, if lagi, gitu kan. Buka. Kali ini pengennya adalah di atas 60, ya. Di atas 60 maka nanti grade-nya itu adalah C. Itu. Nah, logical if itu adalah sebenarnya pilihannya itu ada dua. Jika A, maka nilainya A. Selain itu, maka nilainya B. Sebenarnya gitu ya. Jadi kan berarti selain pada logika ini, artinya dia akan mencakup di bawah 60, ya. Jadi langsung aja kalau di atas 60 maka C, selain itu, ya, maka D, gitu. Ya, jadi logicalnya itu seperti itu. Ya, jadi jika T10 lebih besar sama dengan 60, maka C. Nah, logicalnya itu, sintaksnya itu meminta kalau bukan 60 gimana, Pak? Maka D, gitu ya. Jadi logicalnya itu titik koma, kalau selain 60 apa? D, itu ya. Nah, kemudian kurung tutupnya ini ikuti ada beberapa kurung di sini ya. Berarti di sini nanti ada satu, dua, tiga. Nah, kalian buat tiga tutup kurung. Satu, dua, tiga. Ya, sesuai banyaknya sintaks. Baru tekan enter. Tuh, D ya. Ya enggak? Benar ya kalau 55 D. Terus kalian tekan ini ke bawah. Nah, kalian akan melihat sendiri. Oh, langsung tuh 79B, 786A sesuai kan? Kalau di atas 70 itu B, di atas 80 itu A, gitu kan? Ya enggak? Nah, dan seterusnya. Ini rapikan aja. Nah, itu adalah logical if bertingkat. Ya, if bertingkat. Atau kalau Microsoft kalian itu baru ya, eh, update terbaru, kalian bisa menggunakan logical yang lebih sederhana. Ya, tadi kan if bertingkatnya itu jika, 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 gitu ya. Bertingkatnya 3 kali ya, itu. Nah, ada if bertingkat, itu tuh sintaksnya IFS. IFS, gitu ya. Ini lebih menyederhanakan logikanya dia. Dia langsung nyebut aja, misal A2, kok A2? T8, T10 lebih besar sama dengan 80, maka dikasih nilai A, gitu kan. Terus kalau
T10-nya itu lebih besar sama dengan 70, dikasih nilai B. Ya. Terus titik koma lagi, kalau T10-nya lebih besar sama dengan 70, ya, dikasih nilai C. Kok 70 sih? 60 ya, sorry. Aduh, ini harusnya 60. Nah, kalau ini disebutin juga ya, T10 kurang dari 60, maka dikasih nilai D. Gitu ya. Nah, ini adalah penggunakan IFS. Ya, jadi logikanya langsung sederhana. Ya, gitu. Tekan Enter. Nah, nanti hasilnya sama, D. Kalau kita pilih ke bawah juga nanti dia akan sama. Gitu. Jadi kalian pilih aja mau pakai cara satu atau cara dua boleh. Hafalkan salah satu aja ya. Logika yang kalian mengertinya itu yang mana? Yang if aja atau IFS. IFS itu kalau nggak salah if sum deh. If summary. Ya, jadi rangkuman logical if atau jika. Gitu. If summary. Nah, nanti pilih salah satu aja untuk ujian yang mudah kalian hafalkan aja. Mau pakai if atau if sederhana, if summary juga nggak jadi masalah. Itu. Oke, kita lanjut dulu ke di sini nilai terbesar ya. Nilai terbesar, terus nilai terkecil. Oke? Em, ya, diminta. Nah, nilai terbesar tuh logicalnya tuh sintaksnya gini. Sama dengan max. Ya, max itu nilai terbesar, kurung buka, terus pilih dari sini. P10 sampai P14. Tekan enter. Gitu ya. Oh, berarti nilai terbesarnya 85. Ini kan datanya dikit ya. Kalau datanya dikit kan kalian bisa lihat sebetulnya. Tapi kan kalau datanya banyak kan kalian belum tentu bisa lihat. Ya nggak? Jadi gunakan rumusnya. Kalau terkecil itu sama dengan min. Ya, minimum. Minimum. Terus kurung buka juga sama. Data terkecilnya mau kita lihatnya dari mana? Dari sini kan. Ya udah, tekan enter. Itu. Lakukan cara yang sama atau kalian boleh sort, tarik ke kanan. Ya. Nah, tarik ke kanan. Nanti akan muncul sendiri dia. Ya, tarik ke kanan. Terus rapikan aja. Oh, terus kalau ada yang muncul koma-komaan, kalian boleh ikuti aturannya ya. Dia kan mintanya itu nggak koma-komaan. Gitu. Ya. Nah, ini table. Ya, ini hapus dulu aja deh. Itu. Ini kan dia maunya tabelnya seperti ini ya. Nah, ini tuh kalau nggak salah di mana ya? Bapak juga belum pernah makainya sih. Harusnya ada di sini deh. Nah, nanti kalian cari sendiri aja lah ya. Ini yang penting kita match dulu aja, gitu kan. Nanti kalian coba boleh cari di format table ya. Bapak juga lupa sih. Oh ya, buat yang ini kan ada garis bawah. Ini tinggal diklik, terus nanti tabelnya tuh pilih yang garis bawahnya tuh yang tebal yang ini. Thick bottom border. Ya, nanti tebal dia. Ini karena tabelnya udah kebentuk, jadi kita match aja semuanya. Ini match, ini match, ya. Ini juga di match, ini juga di match. Gitu. Ya, nanti ini di bold. Terus kalau yang alamat nih dikecilin.
Di sini nggak ada aturan fontnya ya, tapi kalian kira-kira aja kayaknya si kecilnya 8 ya. Kalau ini tuh biasanya normalnya itu 12. Ini karena yang SMP AWO-nya kelihatan lihat lebih besar mungkin 14 kayaknya ya. Itu. Jadi kalian atur aja. Ini juga tabelnya jangan lupa di garis bawah ya. Kayak gitu. Oke, nanti kalian sesuaikan. Terus untuk warna-warnanya juga nanti kan kalian tahu ya udah pernah belajar. Kalian warna-warnai aja supaya terlihat enak ya. Itu. Silakan diatur aja. Gitu ya, dirapikan. Kan ini juga sama. Dia mintanya di March ya. March juga March. Ya kan? Terus tebalkan. Gitu ya. Nah, Bapak nggak mungkin ngasih tahu semua ya. Ini mah kayak ngasih kunci jawaban. Nanti kalian explore aja sendiri ya supaya tabelnya itu seperti ini. Ini Bapak kasih contoh aja ya. Supaya terlihat terpisah tuh pilihnya yang ini nih, top and double bottom border ya. Nanti akan seperti itu tuh ya. Nah, jadi kalian explore aja kenapa bisa kayak gini juga nih di sini. Kalau yang ini jujur Bapak lupa sih. Jadi ya nanti kalian explore juga supaya pengetahuan kalian lah. Oh ya, satu lagi kan dia mintanya urutkan data berdasarkan nama siswa secara ascending. Itu caranya gini, blok dulu semua, gitu kan. Terus data, short, ya, short. Nah, kita mau mengurutkan berdasarkan, aduh nama itu kolom berapa ya? Kolom apa nama tuh? Kolom O. Ya, ini kan nama ya, kolom O. Berarti kolom O, cell value dari A ke Z. Nah, jadi nanti urutannya pun akan berubah. Andre, Lala, Opik, Sule, Superman. Gitu. Nah, kalau udah beres, ya, ini nanti di blok, terus di copy, ya, klik kanan. Apa sih copy, mana ini copy? Terus kalian pindahkan ke lembar jawaban, ya, klik kanan, paste, pastenya ini. Itu. Nah, kan akan terpindah sendiri ya. Gitu. Jadi ini adalah lembar jawaban kalian. Gitu. Kalian tulis nama aja di sini. Gitu ya. Udah beres. Yang di lembar soal kita hapus aja. Hapus. Ya, supaya tidak menjelek-jelekan. Ini klik kanan. Delete. Gitu. Nggak, jadi lembar soal tuh hanya lembar soal. Terus lembar jawaban. Ini adalah jawaban kita. Kita ikuti aturannya. Simpan nama lengkap underscore kelas. Ya. Kita save. Ya. Eh, nanti save-nya itu jangan di-download. Jangan dimanapun ya. Pokoknya kalian save, sembunyikan supaya nanti kelas lain itu tidak melihat folder kalian. Kalau melihat folder kalian nanti dia tinggal ganti nama, enak banget, ya kan? Jadi menyimpannya hati-hati. Terserah kalian mau nyimpan di mana aja, ya. Di sini Bapak contohin coba di project kerjaan, di backup aja. Ya, ini formatnya nama lengkap underscore kelas. Misal kelas apa ya? Bapak kelas apa ya? Bapak bukan wali kelas lagi. 7 7X deh. Ya, 7X. Terus tekan save. Nanti kalian simpannya boleh di mana aja ya. Yang penting jangan ketahuan teman kalian. Atau kalau misalnya setelah diupload langsung hapus aja file kalian. Itu. Kita ikuti ya. Di sini bit.ly PSAT Informatika kelas 7. Ya. Em, kita tekan bit.ly slash PSAT Informatika 7. Kita buka.
continue to destination, ya. Nah, ini nanti kelas pilih tadi 7X ya, anggaplah 7K lah ya. Berikutnya, nama siswa, ini Bapak ngasal ya, Andrew. Ini siswa wali Bapak, izin ya, pakai nama Andrew. Berikutnya, nah upload. Di sini tambahkan file, buka atau jelajah aja deh, jelajah. Terus local disk. Tadi kan disimpannya itu di project kerjaan di backup. Nah, ini ya, tekan open. Tunggu sampai terupload. Kalau kayak gini tandanya udah terupload, terus kirim. Nah, ketika kalian mengupload tuh kalian harus login email ya. Jadi kalian ingat-ingat dulu email kalian apa, passwordnya apa ya, atau bikin baru aja. Bapak sarankan bikin baru. Nanti buat cara login dan uploadnya Bapak buat video terpisah ya. Gitu. Karena kalian harus punya email masing-masing supaya tidak kesulitan. Terus kirim deh. Nah, tunggu dulu. Nah, kalau udah muncul kayak gini, tandanya jawaban sudah terkirim. Ya, jadi kalian boleh silang. Terus kalian ke folder kalian, ya, bumi hanguskan saja. Tadi kan di local disk D, terus di project kerjaan, backup, ya. Kalian klik kanan, delete. Uh, Show more option, delete. Gitu. Oh, try again. Karena filenya masih dibuka ya. Ini silang dulu. Try again. Nah, nanti udah kehapus tuh. Kalau udah kehapus, jangan langsung ditutup ya. Kalau teman kalian yang tahu komputer tuh nanti dia bisa lihat di recycle bin ya. Nah, di recycle bin nih. Nah, kalian hapus juga ya. Supaya benar-benar tidak ada jejak delete gitu. Jadi eh, teman kalian dari kelas lain yang setelah menggunakan komputer itu nggak bisa akses karena filenya sudah dihapus. Jadi dia tidak bisa mencontek gitu. Oke, beres ya. Itu dia simulasinya. Silakan dipelajari dan dicermati. Mudah-mudahan ujiannya lancar. Bapak akhiri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.